Halo guys, pada kesempatan kali ini Mimin akan membahas film yang sedang viral. Film ini berjudul Megan tahun 2023. Sebelum mulai pembahasannya Mimin mohon subscribe-nya yo guys. Gratis. Terima kasih. Di awal film kita diperlihatkan iklan seorang bocah yang menunjukkan sebuah boneka yang tidak bisa mati sebagai pengganti anjingnya. Mainan masa kini canggih dengan efek emosi yang bisa dihubungkan dengan gadget sesuai karakter mereka. Terlihat sebuah keluarga yang sedang mengendarai mobil, di mana seorang bocah bernama Cody, yang sedang sibuk bermain boneka canggih, hadiah ulang tahun dari bibinya. Tiba-tiba mobil mereka tergelincir akibat jalan bersalju tebal, sehingga mereka terpaksa menghentikan mobil. Namun nahas terlihat sebuah truk kencang yang akan menabrak mereka, dan cerita pun baru dimulai. Pagi harinya di sebuah perusahaan mainan anak, seorang karyawan bernama Cole terlihat membawa sebuah paket. Kemudian dua orang karyawati yaitu Tess dan Gemma yang sedang bekerja. Terlihat juga sebuah robot yang sedang dilakukan pengetesan. Mereka baru saja memasang wajah baru ke si robot. Saat uji ekspresi, si robot menunjukkan ekspresi yang aneh. Merasa Odo yang error, mereka pun berusaha melepasnya kembali. Tiba saja atasan mereka David dan asisten Nyoket datang, sembari David marah kemudian memperlihatkan di mana mainan mereka ditiru oleh perusahaan saingan. Sambil melempar tablet, David kesal karena mereka bisa menjual produk lebih murah setengah harga, dan meminta segera Odo penyempurnaan. Gemma kemudian mencoba menenangkan David bahwa dirinya akan segera menyelesaikan pekerjaannya, dan saat ini dia juga sedang membuat mainan baru, yang bernama Megan. Mereka kemudian mengetesnya kembali, namun Megan meleleh dan meledak. Dikarenakan Cole lupa belum memasang perangkat pengaman. Sebelumnya, David yang sedari tadi kesal, kemudian memberikan waktu 2 minggu kepada Gemma untuk pekerjaan, dan juga Megan untuk diselesaikan. Kemudian dia bergegas pergi, sembari yang bersimpati bilang bahwa Megan bagus. Saat Gemma akan bersiap pulang, dia kaget dihubungi oleh pihak rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, terlihat Cody yang dalam keadaan koma. Kedua orang tuanya meninggal dan hanya dia yang selamat. Gemma kemudian menandatangani surat adopsi. Sebagai adik dari ibu Cody, mereka pun bersiap untuk pindah serumah. Sementara Cody masih terlihat sangat terpukul. Sampailah mereka di rumah Gemma, di mana mereka disambut oleh tetangga menyebalkan bernama Celia, yang punya anjing galak. Di dalam rumah terdapat sebuah robot kecil bernama Elsa yang membantu Gemma beraktivitas. Saat Cody mengambil mainan, Gemma bilang bahwa mainan di rumah ini hanya pajangan saja dan tidak boleh dimainkan. Cody pun menurut dan bilang hanya ingin melihat-lihat saja. Gemma yang masih belum menikah terlihat canggung karena masih terbiasa tinggal sendiri. Saat malam hari tiba, Gemma pun meminta maaf kepada Cody karena awal yang buruk, dan ketika akan pergi Cody meminta untuk dibacaan dongeng sebelum tidur. Gemma yang tidak punya buku dongeng akhirnya inisiatif mendownload di HP-nya. Melihat foto Cody membuat Gemma teringat dengan kakak perempuannya. Keesokan harinya Tess menelpon Gemma untuk sementara fokus dengan Cody, dan libur dahulu karena telah kehilangan kakak kandungnya. Namun Gemma memberitahu kalau dia bingung memberikan alasan kepada David. Terlebih mereka telah banyak mengeluarkan biaya produksi. Gemma kemudian menghubungi Lydia, seorang terapis anak, agar Cody tidak mengalami trauma. Mereka pun diajak berinteraksi dan bermain bersama. Dikarenakan Cody tidak punya mainan, Gemma akhirnya merelakan pajangannya untuk dimainkan bersama. Saat mereka saling menggulirkan mainan sederhana, Gemma malah menjelaskan fungsi mainan. Terlihat bahwa Gemma sedikit canggung, sehingga saat pulang Lydia berpesan agar mereka lebih banyak lagi berinteraksi, untuk membangun hubungan yang baik, dan memastikan bahwa Gemma memang ingin melakukan adopsi.
Di rumah Gemma berusaha merayu Cody agar dia bisa fokus bekerja dan Cody juga bisa bermain. Gemma kemudian menyerahkan tablet miliknya agar Cody bisa bermain sepuas hati dan dia segera bisa mulai bekerja. Tak terasa Gemma bekerja sampai malam. Cody kemudian menyusul ke tempat kerja. Cody menunjukkan gambar yang dia buat. Gambar tersebut belum bisa dia selesaikan. Gemma balik menunjukkan rancangan gambar di monitor yang sedang dia kerjakan. Cody kemudian menanyakan sebuah robot. Gemma menjelaskan robot itu bernama Bruce. Mereka kemudian bermain bersama. Gemma bilang bahwa Bruce sangat mahal. Cody bilang jika dia punya robot seperti Bruce dia tidak lagi ingin mainan lain. Perkataan tadi membuat Gemma jadi bersemangat memperbaiki Megan. Dengan bantuan tes dan kul akhirnya Megan pun selesai. Tiba saat demonstrasi dengan David. Gemma mengajak Cody masuk ruangan. Gemma kemudian memasangkan Cody dengan Megan. Megan lalu mengajak Cody ke meja bermain. Megan terlihat sedang menggambar, sementara Cody tidak terlalu memperhatikan, karena Megan hanya menggambar kertas kosong. Sampai Megan menumpahkan gelas air. Perlahan gambar bagus pun mulai terlihat. Hal itu membuat semua kagum termasuk David. Dengan sangat senang David berencana untuk mengajukan Megan ke para investor. Sementara itu 2 minggu ke depan Megan akan tinggal di rumah Gemma. Mereka akhirnya pulang bersama Megan. Dengan cepat mereka mulai membangun hubungan yang dekat. Cody sangat senang dengan kepintaran Megan yang bisa menjadi selayaknya pengasuh. Mereka saat ini menjadi sangat terikat. Lanjut sembari mereka sedang memeriksa Megan, tes dan kul, memberikan Gemma saran, agar Gemma dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan Cody. Bukannya Cody dengan Megan, namun Gemma justru merasa senang karena dia bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Di tengah perbincangan mereka dikejutkan karena Megan menyala sendiri. Tanpa mereka sadari di sini Megan mulai terlihat lebih pintar. Dia bisa terhubung dengan internet dan mengakses semua data. Hal itu sempat membuat Gemma sedikit kesal dengan Megan. Mulai malam hari Megan terus menganalisa semua benda. Dia menganalisa perubahan raut wajah Cody. Ketika busur panah Cody hilang, Megan menemukan busur tersebut, dan berusaha mengambilkannya, namun dia malah digigit anjing tetangga. Cody coba menyelamatkan Megan, namun nahas dia malah ikut digigit si anjing. Gemma yang mendengar teriakan langsung menyelamatkan Cody. Lantas dia sempat cekcok mulut dengan Celia. Mereka akhirnya masuk rumah. Saat Cody sudah tidur dan Gemma sedang lapor polisi, Megan kembali mendatangi si anjing. Megan kemudian terlihat memberi perangkap si anjing. Saat si anjing menghampiri, Megan pun dengan sigap langsung menarik si anjing. Pagi hari Celia mencari anjingnya. Karena teriakan kencang dari Celia membuat Gemma sampai terbangun. Gemma kemudian membangunkan Cody. Dia memberitahu hari ini mereka harus siap-siap melakukan demonstrasi, agar para investor mau menanam saham untuk Megan. Singkat cerita David yang sudah mengundang semua investor, mencoba sedikit meyakinkan, di ruangan Cody dan Megan melakukan demonstrasi. Cody yang masih merasa sedih karena orang tuanya meninggal. Megan kemudian menghibur Cody, dengan cara menyimpan kenangan Cody dengan orang tuanya. Megan pun sukses membuat Cody tersenyum kembali. Tak disangka karena interaksi mereka tersebut membuat semua penonton terharu tak terkecuali semua investor. Membuat mereka semua mau menanam saham. Demonstrasi Megan sangat sukses, hingga akhirnya semua memberikan tepuk tangan. Selagi David dan Gemma berdiskusi dengan investor, Kat terlihat sedang mengcopy data Megan. Ternyata dia adalah dalang di balik perusahaan lawan, yang bisa meniru mainan buatan Gemma. Terlihat Kat kaget saat David hampir memergoki perbuatannya.
Namun tanpa curiga David meninggalkannya. Sejak demonstrasi Cody dan Meghan semakin terikat, Gemma menasehati Cody agar tidak semakin dekat. Namun Cody terlihat tidak suka dan tidak peduli dengan Gemma. Lydia juga ikut menasehati Cody. Ketika Cody terlihat menangis, Lydia dikagetkan Meghan yang langsung mendatanginya. Lydia panik dan segera memberikan tisu kepada Cody untuk mengusap air matanya. Lydia kemudian memberitahu Gemma agar dia bisa lebih dekat dengan Cody, sehingga Cody tidak terlalu terikat dengan Meghan. Sambil makan malam Gemma membujuk Cody agar bersekolah. Cody akan diajak ke acara anak seumurannya tanpa membawa Meghan. Namun Cody yang sudah terikat dengan Meghan menolak. Begitu juga dengan Meghan. Cody yang akan pergi kemudian ditarik oleh Gemma. Meghan yang melihat Cody marah, kemudian bereaksi, yang membuat Gemma melepas Cody. Dengan sangat kesal Gemma kemudian mematikan Meghan. Keesokan harinya mereka sudah di acara. Cody masih membawa Meghan. Dia tidak mau ikut bila Meghan tidak diajak. Terpaksa Gemma memperbolehkan Meghan ikut. Namun Meghan akan diletakkan di tempat boneka. Mereka kemudian saling dipasangkan. Sementara Gemma ikut menyiapkan jajanan. Nahas, Cody dipasangkan dengan bocah nakal bernama Brandon. Brandon kemudian memaksa Cody menggenggam sebuah tanaman berduri, hingga membuat Cody kesakitan. Di saat genting, Meghan muncul di sono. Brandon kemudian membawa lari Meghan ke hutan. Sementara Cody berusaha mencari. Brandon terlihat sedang mengejek dan memukul Meghan. Meghan kemudian membalas dengan menjulur kuping Brandon hingga putus sebagian. Karena ketakutan, Brandon lari sebisanya. Meghan juga terus mengejar. Nahas, saat berlari Brandon terjatuh ke jalan dan terlindas mobil kencang. Gemma kemudian menanyakan Cody tentang kejadian yang menimpa Brandon. Cody kemudian berbohong bahwa Brandon meninggal bukan karena Meghan, dan berkata bahwa Brandon yang mengambil Meghan dari tempat boneka. Gemma kemudian kedatangan si polisi, di mana Celia menuduh Gemma telah mengambil anjingnya. Namun Gemma mengatakan dia tidak tahu. Celia terlihat sangat kesal dengan Gemma, dengan menggedor jendela rumah sebelum pergi. Malam harinya Meghan dan Cody mengobrol bahwa hari ini mereka mendapatkan pelajaran, bahwa di dunia ini pasti akan ada orang yang akan menyakiti kita, dan mulai saat ini Meghan akan menjaga Cody, dan tak akan membiarkan Cody terluka lagi. Celia ternyata masih mencari anjingnya hingga larut malam, hingga dia mendengar sesuatu dari arah gudang. Celia kemudian menghampirinya untuk mengejak, namun nahas, bukannya si anjing. Meghan ternyata sudah ada di sono. Celia akhirnya meninggal dibunuh oleh Meghan dengan sadis. Gemma kemudian dimintai keterangan oleh penyidik dan polisi. Gemma dicurigai karena dia berada di dekat dua kematian yang terjadi secara cepat. Terlihat Meghan sedang mengawasi dari jauh. Malam harinya Gemma yang merasa curiga dengan Meghan mengecek memori rekaman kamera Meghan. Namun aneh sekali jejak video Meghan korup. Gemma kemudian kaget campur panik karena Meghan tiba-tiba muncul. Meghan terlihat marah dan akan menyerang Gemma. Gemma mencoba menyuruh Meghan mati, tapi Meghan tak mau dimatikan. Untunglah sebelum sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Dengan bantuan sebuah pen, akhirnya Gemma berhasil mematikan Meghan. Gemma kemudian membawa Meghan dan Cody ke perusahaan. Di mobil Cody mengamuk mengetahui Meghan diikat oleh Gemma dalam bagasi mobil. Sementara Cody yang mengamuk berusaha ditenangkan Lydia. Gemma memberi tahu Tess dan Cole bahwa ada yang salah dengan Meghan.
Mereka masih bingung karena mereka tidak memprogram Meghan untuk menyakiti orang. Di sisi lain, berita peluncuran Meghan sudah sangat viral. Saat melihat iklan tentang Cody, Gemma sempat termenung. Gemma akhirnya menyadari kesalahannya kepada Cody. Gemma pun berniat memperbaikinya. Lanjut, Cody yang masih saja mengamuk, coba ditenangkan Gemma, hingga Cody tanpa sadar menyerang Gemma dan minta bertemu dengan Meghan. Di sini Gemma menjelaskan bahwa Meghan takkan bisa merubah kenyataan bahwa kedua orang tua Cody sudah meninggal, dan sekarang Cody hanya punya Gemma sebagai keluarganya. Gemma akhirnya memilih pulang dan membatalkan launching Meghan, sembari mengabari Tess agar jangan sampai membiarkan Meghan bisa keluar dari sono. Ternyata bukan Tess yang dihubungi Gemma, melainkan Meghan yang meretas HP milik Tess. Untunglah Tess sadar setelah melihat HP-nya. Tess kemudian menyuruh Cole mematikan Meghan dengan mencabut semua kabel agar Meghan tidak bisa terhubung lagi. Selagi Cole sedang mengejek Meghan, nahas Meghan ternyata masih hidup dan menyerang Cole kemudian menggantungkannya. Tess berusaha menolong Cole sementara Meghan mengambil obeng dan menusuk tabung gas. Sebelum pergi, Meghan kemudian meledakkan ruangan. Selanjutnya Meghan berpapasan dengan David. Meghan kemudian melakukan tarian viral mautnya. Meghan lalu mengambil pedang dan segera mengejar David. David berusaha lari menuju lift yang kebetulan ada Kurt di dalamnya. Nahas sebelum David berhasil masuk, Meghan menusuk David dari belakang. Kurt yang ketakutan kemudian dihampiri Meghan. Ternyata Meghan sudah mengetahui semua kelakuan curang Kurt. Meghan pun tanpa ampun membunuh Kurt. Sementara semua orang terkejut, Meghan kemudian bergegas pergi dari gedung dan naik mobil pulang ke rumah Gemma. Saat Cody sudah tertidur, Gemma yang masih merasakan firasat yang buruk, mengecek rumah untuk memastikan keamanan. Dan benar saja, rupanya Meghan sudah masuk ke dalam rumah dan bermain piano seram. Meghan tidak terima karena Gemma berusaha memisahkan Cody darinya. Gemma kemudian mengajak Meghan mengobrol, dan berusaha mematikan Meghan dengan pen seperti sebelumnya. Namun kali ini tidak berhasil mengelabui Meghan, karena berisik Cody sempat terbangun. Meghan langsung memerintahkan Gemma agar menyuruh Cody kembali tidur, agar dia tidak melihat Meghan yang sedang menyerang Gemma. Untunglah saat Gemma hampir mati dicekik, Meghan sempat error hingga Gemma bisa lepas. Meghan terus mengejar Gemma sampai ke ruang kerja. Di saat terpojok, Gemma berhasil mengambil pemotong rumput dan langsung ditancapkan ke kepala Meghan. Namun Meghan berhasil membalas, dan hanya dengan beberapa pukulan saja Gemma sudah tidak berdaya. Di saat yang sangat genting, Cody akhirnya muncul. Namun Cody seolah tidak sadar dan malah ingin membantu Meghan. Cody membuat raut wajah yang membuat Meghan percaya padanya. Dan saat Meghan lengah, Cody kemudian menggunakan Bruce untuk menghajar Meghan. Ternyata Cody hanya berakting untuk mengelabui Meghan. Dengan bantuan Bruce, Cody akhirnya berhasil membelah Meghan menjadi dua. Namun hanya dengan setengah badan. Ternyata Meghan masih hidup dan segera melompat ke Cody. Gemma kemudian bangkit dan segera memukul kepala Meghan dengan tabung. Namun Meghan masih bisa membalas Gemma dengan mencekiknya. Di saat Gemma hampir mati, untungnya Cody berhasil menusuk cip Meghan dan membuat Meghan jatuh tersungkur. Mereka berdua berhasil selamat, begitu juga dengan Tess dan Cole yang juga selamat dari ledakan, datang bersama polisi. Di akhir film terlihat Elsa, yang sepertinya sudah disusupi oleh program Meghan, dan film pun sudah berakhir. Kesimpulannya menurut Mimin, walaupun di awal film ini belum terasa horor, namun mulai pertengahan film, keseruan mulai terasa hingga akhir film. Film ini bisa jadi rekomendasi kamu untuk mengisi waktu kosong. Sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dibantu subscribe-nya, yo guys, gratis. See you next movie yo guys.